Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang analisis dan pengukuran resiko dengan distribusi probabilitas. Saya Aisyah, NIM terakhir 20, dan teman saya Nurdiana Khalidah, NIM terakhir 009, dan Nurul Afifah, NIM terakhir 030. Kami dari kelompok 11 selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdiana Khalidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi probabilitas. Sebagaimana yang kita tahu, resiko itu adalah hal-hal yang tidak diinginkan, yang pasti akan terjadi dan tidak selalu dapat dihindari, baik itu dalam berbisnis, berusaha, maupun di dalam perusahaan tentunya. Kemudian, besar kecilnya risiko itu dapat diukur dengan konsep statistik, yaitu probabilitas atau disingkat menjadi PI kecil. Kemudian istilah probabilitas itu digunakan untuk mengukur secara kuantitatif sebagai kemungkinan kejadian yang tidak pasti. Konsep probabilitas itu dibagi menjadi dua, yaitu probabilitas objektif dan probabilitas subjektif. Dalam probabilitas ada yang namanya variabel random. Variabel random ini memiliki nilai tidak pasti namun telah mempunyai distribusi probabilitas. Misalnya, sebuah perusahaan itu tidak dapat meramalkan labanya, tetapi dapat memperkirakan laba tersebut dalam probabilitas tertentu. Laba perusahaan disebut variabel random. Jika variabel random X terdiri dari X1, X2, dan seterusnya dengan probabilitas P1, P2, dan seterusnya, kemudian nilai harapan expected value dari variabel random dituliskan dengan I dalam kurung X, maka persamaannya dituliskan sebagai berikut, yakni I dalam kurung dalam kurung X sama dengan P1 X dikali X1 ditambah P2 dikali X2 dan seterusnya. Misalkan contoh, perusahaan Arya tidak dapat memastikan berapa laba yang akan diperoleh tahun depan, tetapi perusahaan tersebut yakin mempunyai suatu peluang yang sama dengan yang mereka peroleh tahun ini, dan jika perubahannya pun akan sama, yakni naik 100 juta atau turun 100 juta. Bila laba tahun ini sebesar 400 juta, maka kita dapat menghitung distribusi probabilitas laba pada tahun depan, yaitu probabilitas menghasilkan laba Rp 400 juta sama dengan setengah probabilitas menghasilkan laba Rp 300 juta itu 1/4, kemudian probabilitas menghasilkan laba 500 juta itu sama dengan 1/4 juga. Laba yang diharapkan adalah E dalam kurung laba sama dengan setengah dalam kurung 400 ditambah 1/4 dalam kurung 300 ditambah 1/4 dalam kurung 500 sama dengan 400 juta. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kemudian penjelasan selanjutnya tentang konsep probabilitas akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang dibahas oleh teman saya, yaitu tentang konsep probabilitas. Probabilitas adalah salah satu alat yang amat penting karena probabilitas banyak digunakan untuk menaksir derajat ketidakpastian dan oleh karena itu mengurangi resiko. Nah, probabilitas ialah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadi suatu kejadian yang acak. Kata probabilitas sering disebut peluang atau kemungkinan. Secara umum, probabilitas merupakan peluang bahwa sesuatu yang akan terjadi.
Menurut David Hume, apabila mempergunakan argumen yang disusun atas dasar pengalaman kita di masa lampau sebagai dasar pertimbangan untuk membuat ramalan di masa mendatang, maka argumen ini hanya merupakan kemungkinan atau probabilitas. Jadi, probabilitas merupakan pernyataan yang berisi ramalan tentang tingkatan keyakinan terjadinya sesuatu di masa yang akan datang. Seperti contohnya untuk mengukur kemungkinan keluarnya sisi mata uang ketika diputar. Nah, probabilitas suatu kejadian adalah angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nilainya antara 0 dan 1. Kejadian yang mempunyai nilai probabilitas 1 adalah kejadian yang pasti terjadi atau sesuatu yang telah terjadi. Sedangkan kejadian yang mempunyai nilai probabilitas 0 adalah kejadian yang mustahil atau suatu kejadian yang tidak mungkin terjadi. Misalnya seekor kambing melahirkan seekor sapi. Probabilitas dibagi menjadi dua, yaitu probabilitas dependen dan probabilitas independen. Probabilitas independen atau tidak bebas atau tergantung, yaitu dua kejadian disebut dependen apabila terjadi atau tidaknya suatu kejadian pada probabilitas kejadian yang lain. Nah, apabila dua kejadian dependen, konsep probabilitas bersyarat digunakan untuk menentukan probabilitas dari kejadian yang berkaitan. Lambang dari probabilitas bersyarat adalah P dalam kurung A atau B, yang menyatakan bahwa probabilitas kejadian A dengan ketentuan kejadian B terlebih dahulu terjadi. Dan untuk probabilitas dependen atau bebas atau tidak tergantung, yaitu dua kejadian disebut independen apabila terjadi atau tidaknya suatu kejadian tidak berpengaruh pada probabilitas kejadian yang lain. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah, NIM terakhir 20. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membangun distribusi probabilitas. Cara membangun distribusi probabilitas melalui tahapan-tahapan berikut. Yang pertama yaitu kita harus bisa memperkirakan untuk menghasilkan hasil yang akan terjadi di suatu peristiwa andaikan kondisi-kondisi tertentu terjadi. Yang kedua itu selanjutnya kita juga bisa membangun probabilitas dengan melalui pendekatan dua variabel. Yang pertama itu variabel diskrit. Setiap variabel harga terdapat nilai peluangnya, serta peluang diskrit terbentuk bila mana jumlah semua peluang sama dengan 1. Variabel diskrit merupakan variabel yang diambil dari populasi. Ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman teori sampel yang pembahasan hipotesis pada pengujian selanjutnya. Selain itu, kita juga bisa menggunakan variabel kontinu yang diperoleh dari atau diperoleh dengan cara mengukur. Yang ketiga itu distribusi peluang dengan pendekatan tematik yang menghubungkan semua nilai variabel random dengan peluang terjadi nilai tersebut dalam ruang sampel. Distribusi peluang dapat dipresentasikan dalam bentuk fungsi, tabel, atau grafik. Distribusi peluang di sini dapat dianggap sebagai frekuensi relatif jangka panjang. Setelah melewati tahapan di atas, kita selanjutnya berlanjut ke cara dengan metode penyebarannya dengan harapan agar distribusi probabilitas cepat terbangun dengan cara berikut, yaitu ukuran penyebaran dari suatu variabel acak adalah varians, yaitu besaran yang menyatakan variabilitas dari nilai setaranya. Varians dari suatu variabel X adalah di sini bisa dilihat di contoh ya. Di sini di makalah ada contohnya. Lebih jelasnya bisa dilihat langsung di makalah. Mungkin hanya itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.